Apakah Anda bertanya-tanya mengapa sebuah pesawat tempur modern yang dipesan berbulan-bulan lalu hingga kini belum juga tiba di Indonesia? T-50 Golden Eagle, pesawat latih tempur canggih, seharusnya sudah berada di dalam negeri pada November atau paling lambat Desember. Namun sampai sekarang, keberadaannya masih belum terlihat. Keterlambatan ini bukan disebabkan oleh masalah teknis, kekurangan suku cadang, atau kendala produksi. Pesawatnya sudah siap, bendera Indonesia sudah terpasang di badan pesawat, nomor registrasi telah diberikan, dan seluruh sistem dalam kondisi normal. Masalah utamanya justru terletak pada rumitnya dinamika politik internasional yang memengaruhi rute pengirimannya. Isu terbesar berkaitan dengan hubungan Indonesia dengan China dan sensitivitas Korea Selatan sebagai negara produsen T-50. Indonesia memiliki hubungan yang dekat dengan Beijing dan mengikuti kebijakan satu China dengan mengakui Taiwan sebagai bagian dari China. Di sisi lain, Korea Selatan menginginkan agar T-50 dikirim melalui rute transit Taiwan. Disinilah konflik muncul. Secara teknis, rute Taiwan memang lebih praktis, tetapi secara politik hal itu berpotensi memancing reaksi keras dari China. Jika pesawat melintasi Taiwan, Beijing bisa menganggapnya sebagai langkah provokatif, sesuatu yang sangat ingin dihindari oleh Indonesia. Sementara itu, Korea Selatan juga memiliki kekhawatiran terkait keamanan teknologi. Mengizinkan T-50 transit melalui China atau Jepang dinilai berisiko karena dapat membuka peluang kebocoran teknologi sensitif. Secara teknis, Taiwan menjadi opsi yang masuk akal, namun bagi Indonesia pilihan ini syarat risiko politik. Akibatnya, proses pengiriman terkatung-katung tanpa solusi yang benar-benar mudah. Salah satu alternatif yang dibahas adalah pengiriman lewat jalur laut, seperti yang pernah dilakukan pada pengiriman pesawat tempur di masa lalu. Namun cara ini juga tidak sederhana. Lingkungan laut, air asin, gelombang, dan getaran berpotensi merusak sistem avionik dan komponen sensitif pesawat modern. Dampak keterlambatan ini tidak hanya dirasakan oleh program T-50 saja. Para pilot TNI AU membutuhkan jam terbang nyata untuk menjaga kesiapan dan keterampilan mereka. Rencana pengembangan kekuatan udara pun ikut terganggu, sementara potensi ancaman di kawasan Laut Natuna Utara terus berjalan tanpa menunggu. Situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan antara diplomasi, pertahanan, dan teknologi. Indonesia ingin menjaga hubungan baik dengan semua pihak, namun sikap yang terlalu hati-hati dapat memperlambat proyek pertahanan yang krusial. Dalam gambaran yang lebih besar, kasus ini menjadi peringatan untuk pengadaan alutsista di masa depan. Jika pesawat latih tempur seperti T-50 saja bisa tertunda berbulan-bulan karena faktor politik, maka pengiriman pesawat tempur yang lebih canggih seperti KF-21 Boramae berpotensi menghadapi tantangan yang lebih berat. T-50 sudah sepenuhnya siap, tetapi faktor geopolitik masih menahannya. Ini adalah ujian nyata bagi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, yang menuntut diplomasi cermat, perhitungan strategis, dan terkadang keputusan yang berani agar kesiapan pertahanan nasional tidak terganggu. Singkatnya, keterlambatan T-50 sepenuhnya bersifat politis, bukan teknis. Kasus ini menunjukkan bagaimana dinamika geopolitik dapat berdampak langsung pada kesiapan pertahanan sebuah negara. Semakin cepat solusi yang realistis ditemukan, baik melalui penyesuaian rute maupun negosiasi dengan semua pihak terkait, semakin cepat pula TNI AU dapat menerima pesawat yang sangat dibutuhkan.